Di tengah Batavia yang dulu masih muda, hampara luas itu hanya dikenal sebagai lapangan kerbau. Belanda menyebutnya Buffelsveld. Tempat ternak berkubang, dikelilingi padang dan lumpur. Lalu datang kolonial, membawa bendera asing dan tata tertib militer. Lapangan itu berubah jadi Champ de Mars, medan parade yang meniru gaya Eropa. Tak lama kemudian, saat Belanda menguasai seluruh kota, nama baru pun lahir, Koningsplein atau Lapangan Raja. Disinilah para elit berarak, dan kekuasaan dipertontonkan di bawah terik tropis. Tahun 1945, rakyat bangkit. Di lapangan ini, puluhan ribu berkumpul mendengar pidato Presiden Soekarno. Nama tempat itu berubah lagi, Lapangan Ikada. Kini bukan lagi milik raja, tapi milik rakyat. Hingga akhirnya, sebuah tugu berdiri, nyala api emas menjulang ke langit. Tempat itu resmi bernama Lapangan Monas atau Monumen Nasional. Sebuah lambang kemerdekaan, identitas, dan perjuangan yang tak pernah padam. Cornelis Chastelain mencatat dalam inventaris kebunnya di Weltevreden adanya 3 petak gambir. Meski bukan bagian dari perkebunan besar, hal ini menunjukkan bahwa gambir sudah dikenal dan dibudidayakan, setidaknya dalam skala kecil. 1 abad berganti, beberapa dekade kemudian, di sebuah kebun percobaan milik Landrost van Rijswijk, terletak di sisi barat lahan terbuka yang kelak dikenal sebagai Lapangan Gambir, 3 rumpun gambir ditanam oleh para botanis VOC. Catatan menyebut tanaman itu digunakan untuk eksperimen pewarna dan obat. Dewan Landbouw menganjurkan agar petani menanam gambir seperti di Sumatera. Namun, iklim Batavia dianggap kurang cocok. Gambir tetap tumbuh terbatas, tak pernah berkembang menjadi komoditas utama. Warga lokal tetap menggunakannya sebagai bahan untuk nyirih. Hingga 1 abad, tanaman gambir masih tersisa di Lapangan Raja. Warga lokal menyebutnya Lapangan Gambir. Kampung-kampung di sekitarnya pun menyandang nama yang sama, Kampung Gambir. Dari sebuah tanaman kecil yang nyaris terlupakan, namanya justru menetap lebih lama dari batangnya. Semuanya bermula dari tanah lapang di jantung Batavia, Koningsplein, saat itu hanya pasar ternak tahunan, tanpa panggung atau lampu. Namun dari keramaian itu tumbuh sebuah kebiasaan, berkumpul, berjual beli, dan merayakan kehidupan. 4 dekade kemudian, pasar itu menjelma jadi Pasar Gambir. Bukan sekadar tempat niaga, tapi perayaan kota. Lampu pijar menggantung di tenda-tenda, musik keroncong mengalun, lukisan dan barang-barang modern dipajang. Di bawah kanopi malam tropis, warga dari berbagai kalangan menikmati pesta tahunan, dari anak-anak yang mencicipi serabi hangat, hingga bangsawan yang berburu barang Eropa. Pasar Gambir hidup hingga era kolonial senja. Namun zaman berganti. Perang, pendudukan, dan kemerdekaan menghapus pesta itu dari kalender. Tapi semangatnya tidak mati. Hingga Gubernur Ali Sadikin membangkitkan kembali tradisi itu sebagai Pekan Raya Jakarta. Di Lapangan Monas, rakyat tumpah ruah. Pameran industri, konser musik, makanan daerah, hingga pertunjukan budaya hadir dalam satu ruang raksasa di tengah ibu kota. PRJ tumbuh menjadi jendela kemajuan Indonesia, dari teknologi hingga seni rakyat. Lalu PRJ berpindah ke Kemayoran. Lebih luas, lebih modern. Tapi jiwanya tetap sama, tempat di mana Jakarta membuka dirinya. Meriah, riuh, penuh warna. Dan di setiap sudut, suara Pasar Gambir masih bergema. Seorang kaya raya bernama Jacob van Braam membangun rumah megah di Batavia. Rumah itu kemudian dibeli pemerintah Hindia Belanda dan diubah menjadi kediaman resmi Gubernur Jenderal. Gedung itu kelak dikenal sebagai Istana Negara, tempat pesta mewah dan keputusan-keputusan penting penjajah dilahirkan. Namun waktu terus berjalan. Bangunan itu dianggap tua, dibangunlah istana baru tak jauh dari sana, Paleis te Koningsplein, menghadap Koningsplein. Megah dan modern, ia menjadi simbol kekuasaan baru Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, kedua istana tetap dipakai penguasa. Indonesia merdeka, bendera merah putih dikibarkan, bukan oleh penjajah, tapi oleh bangsa sendiri. Tahun 1949, Belanda resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia di istana itu. Istana Negara dan Istana Merdeka kini berdiri berdampingan. Bukan lagi simbol penjajahan, melainkan lambang negara merdeka. Yang satu menjaga upacara kenegaraan, yang satu menjadi kantor presiden. 2 istana, 2 zaman, 1 semangat, Indonesia yang berdaulat. Di tengah kota yang baru saja bebas dari belenggu penjajahan, muncul ide besar. Mendirikan sebuah monumen kemerdekaan.
Sayembara desain digelar, dimenangkan oleh Silaban dan Soedarsono, namun Presiden Soekarno menghendaki lebih, sebuah simbol kekuatan, spiritual, dan keabadian. Perpaduan Lingga dan Yoni. Soekarno menancapkan tiang pancang pertama. Pembangunan dimulai dengan semangat revolusi. Namun badai politik 1965 memperlambat segalanya. Baru tahun 1969 pekerjaan dilanjutkan. Lapisan marmer Italia menutupi tubuh monumen, dan lidah api emas seberat 35 kg dipasang di puncak. Monas akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto. Monumen setinggi 132 meter itu berdiri kokoh di jantung Jakarta, melambangkan semangat abadi rakyat Indonesia. VOC meluncurkan sebuah inisiatif bernama Proyek Penanaman Kelapa untuk Ekonomi dan Drainase. Sekitar 6.000 pohon kelapa ditanam di wilayah luar tembok kota Batavia. Sepanjang Sungai Ciliwung, Krukut, hingga arah selatan menuju Weltevreden. Lahan yang dipilih sebagian merupakan tanah kosong, rawa, beririsan dengan lahan pemakaman Tionghoa yang luas. Dalam beberapa dekade, wilayah ini mulai berubah. Jalur-jalur pohon kelapa membentuk pola jalan. Warung dan rumah mulai bermunculan di antara kebun. Kawasan itu pelan-pelan dikenal dengan nama baru, Kebon Kelapa, karena memang demikian wajahnya saat itu. Menjelang akhir abad ke-18, kota terus meluas. Jalan baru dibuka, kanal diperluas, dan pohon kelapa ditebang untuk pembangunan perumahan, pasar, serta fasilitas publik. Pada abad ke-19, hampir seluruh pohon kelapa hilang. Tapi nama Kebon Kelapa tetap bertahan. Sebagai penanda sejarah diam, jejak dari sebuah proyek kolonial yang pernah mengubah tanah kosong menjadi kampung hidup. VOC berperang melawan kerajaan Gowa di Makassar. VOC dibantu Arumpalaka berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dan kerajaan Gowa. Arumpalaka kemudian menjadi raja kerajaan Bone dan menjadi sahabat VOC. Arumpalaka mempunyai sahabat bernama Arupatuju. Keduanya membantu VOC saat mempertahankan Batavia saat penyerangan tentara kerajaan Mataram. Konon Arupatuju kelak menetap di daerah dekat Gambir bersama pasukan Bugis yang membantu VOC. Lokasi kediaman Arupatuju ini kelak menjadi Kampung Petojo. Arumpalaka dan Sultan Hasanuddin keduanya adalah pahlawan nasional. Kita akan bahas hubungan Arumpalaka, VOC dan Sultan Hasanuddin nanti.